Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada setiap tahun, tepatnya tanggal 10 November, kita sebagai warga negara Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan sendiri tidak terlepas dari peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Banyak tokoh militer yang terlibat seperti para mantan peta dan juga laskar-laskar. Namun yang familiar kita ketahui adalah sosok Bung Tomo. Tapi sahabat sejarah mungkin banyak yang asing dengan nama Maijen Sungkono. Beliau juga salah satu tokoh yang memiliki peran penting pada peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Mari kita mengenal sosok Maijen Sungkono. Pada saat terjadi peristiwa tanggal 10 November tahun 1945, pangkat Sungkono masih kolonel. Jabatannya adalah Komandan Pertahanan Kota Surabaya. Markasnya di Jalan Pregolan 4, Surabaya. Suasana panas kota Surabaya semenjak kedatangan sekutu yang membonceng NICA Belanda membuat para pemuda, khususnya militer di kota Surabaya, makin meningkatkan kewaspadaan. Suatu ketika pada tanggal 9 November tahun 1945, di depan kantornya di Jalan Pregolan, rakyat telah berkumpul untuk menantikan perintah petinggi militer terkait adanya surat ultimatum sekutu. Gubernur masih berkonsultasi dengan pusat di Jakarta mengenai adanya ultimatum itu, sehingga Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi pusat para pejuang untuk mendapat informasi terkait nasib kota Surabaya selanjutnya. Namun kalangan militer sepakat untuk tetap mempertahankan kota Surabaya apapun yang terjadi. Malam harinya Gubernur Suryo mendatangi RRI Surabaya yang telah pindah ke studio darurat di Jalan Embon Malang. Karena studio dan kantor RRI Surabaya di Jalan Simpang sudah luluh lantak akibat peristiwa pertempuran di akhir bulan Oktober. Di sana Gubernur menyampaikan pesan dari Presiden RI Soekarno yang menyerahkan nasib kota Surabaya kepada warga Surabaya. Sehingga Gubernur Jawa Timur Surjo menyatakan rakyat Jawa Timur tidak akan menyerah. Oleh sebab itu Letkol Sungkono yang telah mendengar perintah Gubernur Surjo malam itu juga menyusun siasat untuk bertempur pada tanggal 10 November bersama para pejuang lainnya. Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan kota Surabaya. Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini, ujar Sungkono dalam pidato singkatnya. Pidato singkat Sungkono itu kemudian disambut dengan deklarasi kebulatan tekad. Deklarasi itu berupa Sumpah Pejuang Surabaya yang menggunakan semboyan "Merdeka atau Mati". Sumpah tersebut kemudian ditandatangani para komandan, termasuk Sungkono. Para pejuang yang hadir malam itu mendukung semua keputusan Kolonel Sungkono. Mereka bertekad mempertahankan kota Surabaya dan berjuang seperti diperintahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk berjihad di jalan Allah. Sungkono tahu kekuatan mereka tidak sebanding. Senjata yang dirampas dari Jepang tidak sepadan. Tapi ia punya keyakinan dengan dukungan laskar dan rakyat, perjuangan mempertahankan Surabaya tidak akan jadi mudah bagi sekutu. Untuk itu ia membuat strategi perang gerilya di dalam kota. Menurut catatan, persenjataan dan peralatan perang Jepang yang diserahkan terdiri dari 19.000 senapan, 700.846 pistol otomatis, 422.700 senapan mesin ringan dan 480.504 senapan mesin sedang. Senjata lain berupa 148 pelempar granat, 17 meriam infanteri, 63 mortir, 400 mortir baru, 1.525 meriam anti-tank, 62 kendaraan panser dan 1.990 kendaraan bermotor. Lain halnya senjata bekas tentara Hindia Belanda, Inggris dan Australia yang tersimpan di gudang-gudang. Sejak Malabi terbunuh di Surabaya tanggal 30 Oktober, kekuatan di Surabaya telah dilipat gandakan oleh sekutu. Bantuan datang dari Semarang dan juga dari Batavia. Meski tidak tidur, Sungkono tampak tetap terlihat tenang.
Sikap itu disaksikan oleh Wakil Komandan PPKR Suharyo. Jasa Sungkono lainnya adalah saat menghadapi pemberontakan PKI Madiun, Presiden Soekarno menyatakan SOB negara dalam keadaan bahaya, Statsvan Orlok en Belek, dikarenakan pemberontakan PKI Madiun pimpinan Alimin dan Musso pada tanggal 18 September tahun 1948. Untuk mengatasi pemberontakan PKI itu, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono menjadi Gubernur Militer Jawa Timur dan pangkatnya dikembalikan menjadi kolonel. Tugas utamanya adalah menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dalam bulan Oktober tahun 1948 pemberontakan itu berhasil ditumpas dan keamanan dipulihkan kembali. Kolonel Sungkono kemudian dilantik menjadi Panglima Divisi 1 Brawijaya, Jawa Timur. Baru 1,5 bulan menjabat Panglima. Tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda kembali melakukan aksi militer. Pada bulan Januari dan Februari tahun 1948 pasukan Sungkono harus menghadapi dua front. Di satu sisi menghadapi Belanda, di sisi lain menghadapi pengacau di garis belakang yaitu Trip Batalion Zainal dan Batalion 38 pimpinan Sabarudin. Kedua front itu ternyata bisa dimenangkan dan diselesaikan dengan baik. Untuk mengenang jasanya, nama Maijen Sungkono diabadikan menjadi nama jalan di Surabaya. Maijen Sungkono hanya satu dari banyak tokoh dalam perjuangan kemerdekaan yang kita tidak atau belum ketahui. Mari kita doakan agar para pejuang kemerdekaan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terus dukung Roda Sejarah Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, biar lebih lengkap di share juga ya.